Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam Matius 1 ayat yang ke-1. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang kehidupan Abraham, ya, dan sekarang kita akan belajar tentang kehidupan Daud, ya, dari silsilah Tuhan Yesus itu. Intinya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu nenek moyangnya adalah Abraham terakhir, ya, karena diambil dari situ, ya. Nah, kita akan melanjutkan lagi, kita akan belajar dari Daud sekarang, ya. Arti nama Daud adalah yang dikasihi atau yang dicintai, ya. Nah, Daud juga adalah orang yang taat pada firman Allah, bro. Sebab itu Daud diberkati oleh Tuhan, ya. Kemanapun Daud pergi berperang, maka Daud selalu menang. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi kemenangan, bro, begitu, ya. Nah, setiap Daud hendak pergi berperang, Daud selalu tanya dulu sama Tuhan, ya, apakah boleh berperang atau tidak, atau boleh maju berperang sekarang atau tidak, begitu intinya. Nah, setelah Tuhan menjawab, baru Daud bergerak, gitu, bro, ya. Dari kisah Daud ini kita bisa belajar beberapa hal, ya. Ketika kita hidup dalam ketaatan pada firman-Nya, maka kita pasti diberi kemenangan dalam menghadapi peperangan hidup apapun itu bentuknya, ya kan. Mungkin kita menghadapi peperangan seperti Goliat, ya, atau masalah yang sangat berat bagaikan Goliat, kan, raksasa, ya. Ya, sepertinya sudah tidak mungkin bisa diselesaikan masalah itulah, karena terlalu berat. Mungkin sudah tidak ada harapan lagi, mungkin, ya, bagi yang ada dalam masalah kesehatan, ya. Mungkin semua jalan sudah buntu, ya, bagi yang berusaha, ya. Atau mungkin semua orang sudah ketakutan seperti waktu zaman Daud itu, ya, menghadapi Goliat. Tidak ada yang berani seorang pun dari orang Israel. Karena apa? Ya karena musuhnya raksasa, tidak main-main ini. Raksasa itu tingginya berapa, ya? Bisa jadi 3 meteran itu, ya. Sedangkan manusia normal paling tinggi dah 1 meter, itu sudah paling tinggi, kan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin masalah-masalah yang dihadapi oleh orang atau oleh kita mungkin macam-macam dan berat, ya, dikatakan seperti itu. Namun bila kita mau percaya atau taat pada firman Allah, maka kita pasti menang. Nah, ini, ya, dalam menghadapi itu tadi, segala macam masalah itu yang bagi orang sudah tidak mungkin, ya, bagi manusia sudah mustahil untuk menyelesaikannya. Nah, kuncinya di sini. Asal kita mau taat, percaya kepada firman Allah, pasti semuanya bisa menjadi mungkin. Nah, di Alkitab ditulis di mana? Di Markus 9 ayat 23. Demikian firman Allah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi ingat, ya, artinya percaya itu adalah taat firman Allah. Bukan orang yang berkata saya percaya Yesus saya percaya Yesus tapi cuma mulutnya aja. Waduh, nah, itu bukan orang percaya namanya, ya. Ya, orang percaya itu artinya taat firman Allah. Selesai, ya. Kalau orang taat firman Allah, pasti perkataannya sesuai dengan firman Allah, pasti perbuatannya sesuai dengan firman Allah. Nah, itu yang namanya orang percaya itu seperti itu. Kalau cuma ngaku saya percaya Yesus, KTP-nya Kristen, pelayanan ini dan itu di gereja, tapi ya kalau ada tapinya itu yang nggak enak, ya. Ya, lalu Romeo ini berkata, oh iya, ya. Jadi Daud waktu menghadapi Goliat raksasa itu secara logika memang nggak mungkin bisa menang lah, ya, Pak, ya. Karena Daud itu kan kecil, sedangkan Goliat itu besar sekali, kan, tingginya mungkin sampai 3 meteran, kan. Ya, namun karena Daud percaya kepada Tuhan, maka malah Goliatnya jadi KO, ya, Pak, ya. Saya jawab, ya gitu, bro, betul sekali. Jadi seperti itulah
pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari Daud adalah Daud sebelum melakukan peperangan ia selalu tanya Tuhan dulu. Nah ini ya, jadi tidak asal-asalan bergerak sendiri, pokoknya ini rencana saya Tuhan begini begitu. Nah, ini namanya tidak mengandalkan Tuhan ya. Kalau Daud enggak ya, Daud ini kalau mau pergi berperang mesti dia berdoa dulu, tanya Tuhan dulu ya. Zaman dulu kan ya jawabannya bisa pakai nabi ya kan, bisa pakai Urim Tumim ya, yang sekarang ditiru oleh orang kelenteng itu kan, dia berdoa kepada dewanya, kemudian melemparkan 2 keping kayu itu. Nanti keping kayu itu keping kayu yang dilemparkan itu nanti jatuhnya bagaimana ya, itu ada artinya semua. Saya dulu kan dari latar belakang penyembah berhala, jadi saya tahu itu. Nah, Urim Tumim juga seperti itu zaman dulu kira-kira ya, untuk mengetahui jawaban Tuhan bagaimana dia pakai Urim Tumim, selain pakai hamba Tuhan atau nabi pada zaman itu untuk menjawab ke pertanyaan-pertanyaan dari orang percaya, termasuk Daud. Nah, jadi Daud intinya tidak asal-asalan maju perang sendiri, merencanakan ini dan itu berdasarkan kepandaiannya berperang atau berdasarkan pengalamannya. Pokoknya tidak mau mengandalkan kekuatan sendiri. Itu inti daripada yang ada di dalam diri Daud. Nah, kita belajar, jadi kita bisa mempelajari dari apa yang diperbuat Daud pada waktu itu ya. Selain dia taat seperti yang pertama tadi, kita bisa belajar dari Daud. Yang kedua, Daud selalu tanya Tuhan ya. Jadi kita jangan gerusa-gerusu, istilahnya orang Jawa kan gerusa-gerusu. Artinya ya asal-asalan, pokoknya saya punya rencana ini Tuhan, rencana itulah. Itu kan rencanamu sendiri, bukan rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan itu justru Tuhan yang memberi kamu tahu, kamu harus begini, begitu. Jangan malah kamu mengajukan rencanamu sendiri lalu kamu berdoa, saya mau begini. Nah, ini salahnya di situ ya. Daud tidak seperti itu. Jadi Daud memang punya rencana ya untuk menghadapi peperangan, tapi dia tanya Tuhan dulu ya. Setelah dia tanya Tuhan, Tuhan menjawab, baru dia bergerak ya. Tidak asal-asalan gitu ya. Jadi itu yang kita dapat pelajari dari Daud ya. Yang pertama, ketaatannya terhadap firman Allah, dan yang kedua dia selalu tanya Tuhan. Nah, mungkin ada pertanyaan tuh Pak. Nah, kalau zaman sekarang caranya kita tahu mendengar jawaban Tuhan, kalau kita tanya bagaimana?